Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the third group. Kami dari kelompok 3. Saya Aminatul Zuhro sebagai presentator kedua, teman saya Atikal Jana Puji Lestari sebagai presentator pertama, dan Amelia Mabrotul Aini sebagai presentator ketiga. Dalam video ini kami akan mempresentasikan makalah serta PPT yang berjudul Fikih Munakahah. Saya Atikal Jana Puji Lestari sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi poin pertama, yakni tentang pernikahan, meliputi rukun, syarat, dan tujuan dari pernikahan. Yang pertama, definisi pernikahan. Pernikahan di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-jam'u yang berarti berkumpul atau bertemu. Sedangkan menurut istilah, pernikahan itu ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengandung pembolehan bersenang-senang jika perempuan itu bukan mahram dan dari segi nasab atau susuan. Nah, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Untuk rukun-rukun dan syaratnya, rukun-rukunnya di sini ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Nah, dari masing-masing rukun tersebut terdapat syarat-syarat. Yang pertama, mempelai laki-laki. Syarat-syaratnya yakni beragama Islam atas kehendak sendiri atau tanpa terpaksa. Yang ketiga, bukan muhrim. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Nah, yang kedua, mempelai perempuan. Syaratnya yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak terpaksa, yang ketiga muhrim, bukan muhrim, yang kelima tidak sedang ihram, tidak sedang dalam masa iddah, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang ketiga, wali nikah. Nah, syaratnya yang pertama mukallaf. Mukallaf di sini terdiri dari Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua, laki-laki merdeka. Ya, untuk sekarang semua laki-laki, semua perempuan sudah merdeka, bukan seperti dulu lagi maksudnya. Kalau zaman Nabi, ya ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Tapi kalau sekarang laki-laki dan perempuan itu semua sudah merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat, adanya kedua orang saksi. Yang pertama, syaratnya Islam. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, tidak fasik. Yang kelima, hadir dalam akad nikah. Jadi kedua orang saksi itu harus hadir dalam terjadinya akad nikah. Kalau secara online itu tidak boleh. Kalau saksi hadir secara online itu tidak boleh, harus hadir di majelis pernikahan. Yang kelima, ijab dan qabul. Syaratnya yang pertama dengan kata nikah atau yang semacam dengan itu. Yang kedua, berurutan antara ijab dan qabul. Jadi ijab terlebih dahulu baru qabul. Ijab itu yang diucapkan oleh penghulu dan qabulnya baru yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Untuk poin yang terakhir untuk penjelasan saya, yakni tujuan pernikahan. Tujuan umum, secara umum tujuan pernikahan itu menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap laki-laki maupun sebaliknya, laki-laki terhadap wanita, pria terhadap wanita atau sebaliknya wanita terhadap laki-laki. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia untuk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri maksudnya dari jenis manusia gitu. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.
Yang kedua, untuk membina cinta dan kasih sayang, yang pastinya membina cinta dan kasih sayang yang halal. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah, karena menikah ini merupakan pelaksanaan dari perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang terakhir yakni yang kelima maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, rawahu Bukhari. Artinya, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nikah itu memang benar sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Untuk yang terakhir yakni untuk memperoleh keturunan yang sah. Baik, pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri. Baik suami maupun istri itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana dominannya laki-laki memberi kewajiban atas hak yang dimiliki oleh istri. Kewajiban suami terhadap istri yaitu ada dua macam. Yang pertama, ada kewajiban yang bersifat materi, yang kedua imaterial. Yang pertama yaitu yang berupa materi, terdapat mahar. Mahar di sini merupakan hak istri dan juga menjadi kewajiban suami yang harus dipenuhi karena adanya akad. Bisa dikatakan sebagai pembuktian kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Tetapi lebih dari itu, ia juga merupakan lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Dari segi kedudukannya, mas kawin sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan kehidupan istri. Maka mas kawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi. Mas kawin atau mahar dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan bagi suami terhadap istri. Ada yang berpendapat menurut Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa mahar disesuaikan dengan kondisi pria tersebut. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Bukan cuma kepada istri, tetapi juga kepada anak-anaknya. Karena dalam berumah tangga memerlukan biaya yang tidak hanya sedikit. Dan biaya itulah yang menjadi kewajiban suami. Dan kewajiban tersebut seperti memberi makan dan pakaian dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan dijelaskan maknanya, dan dalam penggalan ayat seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak dan yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anak yang disukanya. Yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban yang bersifat imaterial.
terdapat pada surah An-Nisa ayat 19 yang menjelaskan tentang memerintahkan suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Tidaknya di sini karena contohnya seperti orang yang baru nikah atau perjodohan. Tidak semua orang yang baru menikah itu memiliki rasa sayang dan cinta. Meskipun ada yang merasa demikian, ada yang merasa tidak mencintai istrinya, tetapi suami wajib menghargai si istri dan memperlakukan mereka sebaik mungkin. Menurut Azhar Bashir, menggauli istri dengan baik ini mencakup yang pertama sikap menghargai, menghormati, dan memperlakukan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua, melindungi dan menjaga nama baik istri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri. Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya berupa hak-hak bukan kebendaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Hak-hak suami pada pokoknya hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan juga hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai hikmah pernikahan. Menurut Mustafa Al-Kin, dalam pernikahan terdapat hikmah yang dapat digali baik secara nakliyah maupun akliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut terdapat empat hikmah. Yang pertama yaitu memenuhi tuntutan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam di sini merupakan agama yang fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan fitrah yang bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Yang kedua yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dan kematangan batin. Salah satunya yaitu hikmah pernikahan yang terpenting dalam suami istri, yaitu berupa ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. Yaitu dalam Quran surah Ar-Rum menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yang ketiga yaitu menghindari dekadensi moral Allah. Maksud dekadensi moral Allah itu kemerosotan moral yang Allah telah anugerahkan kepada manusia dengan berbagai nikmat. Salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang.
Yang keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan seperti menyambung keturunan, memperluas kekerabatan, dan lain sebagainya yang merupakan kewajiban istri terhadap suaminya. Kemudian selanjutnya yakni tentang talak. Nah, talak itu secara bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan secara istilah yakni lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Nah, hukum talak itu, hukum asalnya itu adalah makruh. Karena sebenarnya talak itu adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum talak itu ada 3. Yang pertama, yang mentalak atau yang menjatuhkan talak itu adalah suami. Yang kedua, yang dijatuhi talak itu adalah istri. Dan yang ketiga, cara menjatuhkan talak itu ada 2. Yang pertama, secara jelas. Yang kedua, secara sindiran. Secara jelas atau tegas itu seperti ketika suaminya mengatakan, "Saya talak kamu," maka itu sudah dijatuhi 1 kali talak. Nah, sedangkan contoh dari pengucapan talak secara sindiran itu seperti suaminya mengatakan seperti ini, "Saya akan memulangkan kamu kepada orang tua kamu," maka itu sudah dianggap talak. Nah, adapun lafadz dan bilangan talak itu sendiri yakni lafalnya itu bisa secara jelas, ucapan atau tulisan secara jelas, dan kedua itu secara sindiran. Sedangkan bilangan talak itu maksimal itu 3. Hitungannya itu 3, paling banyak atau maksimal. Kemudian macam-macam talak. Macam-macam talak itu ada 2. Yang pertama talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Biasanya itu talak 1 atau talak 2. Dan dalam masa iddah, masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua itu adalah talak bain, ya ini dibagi menjadi 2 macam. Ini talak bain sughra dan talak bain kubra. Yang sughra itu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum campuri. Yang talak bain kubra yaitu talak yang dijatuhi suami sebanyak 3 kali atau talak 3. Nah, talak 3 ini boleh rujuk dengan syarat yakni istri tersebut, bekas istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah itu dicampuri oleh suami barunya, kemudian dicerai oleh suami barunya, dan setelah masa iddahnya dengan suami barunya baru boleh dinikahi oleh suami yang mentalak 3 sebelumnya. Nah, alasan jatuhnya talak itu ada 5. Yang pertama itu ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua itu li'an, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya itu berzina. Yang ketiga itu adalah zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Kemudian yang keempat itu adalah khulu atau talak tebus. Yang kelima itu adalah fasa, ya ini rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu seperti rusaknya akad nikah atau karena rusaknya tujuan pernikahan itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu adalah pembahasan tentang iddah. Iddah itu secara bahasa adalah ketentuan bilangan, sedangkan secara istilah itu adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Nah, lamanya masa iddah itu bagi wanita yang sedang hamil, masa iddahnya itu sampai melahirkan anaknya. Bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan ia ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, bagi wanita yang dicerai suaminya, sedangkan ia dalam keadaan haid, maka iddahnya itu 3 kali qura atau 3 kali sucian. Apabila wanita tersebut tidak haid atau belum haid, masa iddahnya itu selama 3 bulan. Dan apabila wanita yang dicerai sebelum dicampuri oleh suaminya, maka baginya itu tidak ada masa iddah. Selanjutnya itu adalah rujuk. Rujuk itu artinya kembali, yakni kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi tolak. Nah, hukum rujuk itu
hukum asalnya itu adalah mubah, itu boleh. Nah, ini bisa jadi haram apabila si istri itu dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk, maka lebih baik itu tidak perlu adanya rujuk. Kemudian itu hukumnya itu bisa makruh bila diketahui meneruskan perceraian itu lebih bermanfaat. Kemudian yang keempat itu sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan bisa juga menjadi wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Nah, adapun syarat-syarat rujuk itu yakni harus beliau berakal, adanya lafaz rujuk, belum lewat masa iddah bagi istrinya, dan memenuhi rukun-rukun rujuk. Lalu apa saja itu rukun-rukun rujuk? Yang pertama itu istri tengah menjalani masa iddah, sudah dicampuri dan talaknya adalah talak raj'i. Kemudian suami itu melakukan rujuk atas kehendaknya sendiri, yakni sigha. Kemudian adanya sigha atau lafaz rujuk dan saksi. Kemudian pembahasan terakhir itu adalah hadanah, yakni hadanah itu mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Dan jika suami istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya itu yang pertama itu ketika dia masih kecil, maka yang mengasuh itu adalah ibunya, dan biaya kesehariannya atau tanggungannya itu adalah tetap tanggungan ayahnya. Dan jika sudah baliغ, maka itu diserahkan kepada si anak untuk menentukan pilihannya. Baik, karena semua materi sudah menyampaikan materinya, maka sudah saatnya kita menutup presentasi kita dengan pembacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Dan kami sebagai kelompok 3 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.